Selamat sore, selamat bertemu kembali. Kita bersama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan tidak terasa, ini adalah pelajaran sekolah sahabat triwulan ini yang terakhir, yang ke-13, yang berjudul Bersinar dengan Kemuliaan Allah. Itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur Tuhan masih memberikan waktu yang indah untuk belajar firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh mempelajari firman-Mu kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang suci yang akan menolong kami untuk membawa pelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik, sehingga kami boleh mengerti pelajaran ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami, mengampuni kami, menyertai kami, sehingga kami senantiasa berbahagia bersama dengan Tuhan. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, pelajaran kita pada terakhir pada triwulan ini, sekali lagi kami sampaikan, bersinar dengan kemuliaan Allah. Ada beberapa poin dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari yang lalu. Jika kita tetap di dalam Kristus, tetap menyembah kepadanya, nama kita tetap ada dalam buku catatan surga. Kita sudah diberitahu apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Sejarah dunia, Kristus akan datang kembali. Kita harus bersiap-siap dan berjaga-jaga. Kita perlu waspada dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Kristus akan datang yang kedua kali. Mengetahui kebenaran. Selama kita tetap berpegang pada kitab suci dan mengikuti apa yang diajarkannya, kita tidak akan tertipu dalam krisis terakhir, khususnya tentang hari Sabat. Di seluruh nubuatan kitab suci, seekor binatang melambangkan kekuatan politik dan agama. Binatang dari dalam laut dalam Wahyu 3 dan 14 muncul dari Roma sebagai sistem penyembahan seluruh dunia. Gerakan ini untuk menyatukan gereja dan negara, yang akhirnya Amerika Serikat akan memimpin konfederasi global ini melalui dua kesalahan besar, yaitu kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu. Amerika Serikat akan melintasi jurang yang dalam spiritisme dan akan mengikuti jejak Roma dan menginjak-injak hati nurani. Kebenaran penyembah kepada Tuhan, yaitu hari Sabat, harus kita pertahankan jika kita mau menang, bukan hari Minggu seperti ketetapan manusia. Kumandangkan ke seluruh bumi pada akhir zaman kebenaran yang sejati. Pekabaran 3 malaikat merupakan pergerakan terakhir pada akhir zaman. Roh Kudus satu-satunya sumber kekuatan dan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai penyempurnaan dari segala pengharapan kita. Dia mengirim mereka keluar dengan kuasa ilahi untuk menang dalam pertempuran antara baik dan jahat. Kabarkan ke seluruh bumi hal yang mendesak pada akhir zaman. Inilah perintah Tuhan yang terakhir kepada umatnya yang sisa pada akhir zaman ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan di alam semesta adalah juga tentang kehormatan atau reputasi Allah. Iblis menyatakan bahwa Allah tidak adil. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga menghancurkan tuduhan itu. Dia menunjukkan kepada iblis bahwa Tuhan itu penuh pengasih dan adil dengan cara menjadi manusia yang telah jatuh untuk menyelamatkannya atau menebus kita semua. Pekabaran 3 malaikat, takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Tidak ada kemuliaan pada manusia, hanya Allah yang patut dimuliakan. Terakhir, anak domba yang disembelih
Berbahagialah orang yang membaca nubuatan ini di buku Wahyu dan menuruti apa yang ada di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Namun ada gambaran lain, yaitu gambaran kemuliaan Kristus. Kita harus menempatkan anak domba yang tersembelih di pusat doktrin dan misi kita, di jantung setiap khotbah, yang akan mengakibatkan kita memperlakukan sesama dan peduli pada dunia. Yesus adalah inti dalam pekabaran 3 malaikat. Inilah isi daripada pekabaran 3 malaikat di buku Wahyu, di mana intinya sendiri adalah Kristus yang sangat mengasihi dunia dan isinya dan umat manusia itu. Itulah sedikit gambaran atau ringkasan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari yang lalu, dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Hamba-hamba Allah dengan wajah yang bersinar, dengan pengabdian kudus, akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mukjizat-mukjizat akan diadakan, orang sakit disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Setan juga bekerja dengan tanda-tanda ajaib untuk menipu, bahkan mendatangkan api dari langit di hadapan manusia. Kita bisa baca di dalam Wahyu 13 ayat 13. Demikianlah penduduk bumi harus menentukan kedudukan mereka. Siapakah yang kita sembah? Tuhan atau setan? Pekabaran ini disiarkan bukan dengan banyak argumen, tetapi dengan keyakinan yang mendalam dari Roh Allah. Argumen-argumen telah disampaikan, benih telah ditaburkan, dan sekarang ia akan tumbuh dan berbuah. Risalah-risalah yang dibagikan oleh pekerja-pekerja misi telah memberikan pengaruhnya, namun banyak orang yang pikirannya terkesan telah dicegah untuk mengerti sepenuhnya kebenaran itu atau untuk penurutan yang sempurna. Sekarang sinar-sinar telah menerusi kemana-mana, kebenaran terlihat dengan jelas, dan anak-anak Allah yang setia memutuskan ikatan-ikatan yang menahan mereka. Hubungan keluarga, hubungan jemaat, tak berdaya menahan mereka sekarang. Kebenaran akan jauh lebih berharga daripada sesuatu yang ada di sekitarnya. Walaupun agen-agen bergabung melawan kebenaran, suatu kelompok besar orang-orang berdiri di pihak Tuhan. Inilah satu pelajaran yang patut kita renungkan dan patut kita pikirkan, bagaimana pada saat-saat terakhir nanti kita akan dihadapkan dengan satu hal yang amat sangat menyulitkan bagi kita umat-umat Tuhan yang setia. Kita akan menghadapi satu hal yang luar biasa. Umat-umat Tuhan yang setia akan keluar untuk mengabarkan kebenaran ini, tetapi setan juga akan keluar menandingi, memberikan satu hal yang sangat menakjubkan, yaitu mukjizat-mukjizat yang setan juga sudah berikan. Dia bahkan akan menurunkan dari langit api untuk membakar manusia. Untuk itu biarlah pelajaran indah ini kita tidak berhenti di sini sebagai pelajaran sekolah sahabat yang hanya sekelumit, tapi biarlah kita mau mengerti, membaca, mempelajari buku Wahyu, yaitu nubuatan yang sudah Tuhan sampaikan, dan kita boleh mengerti, kita boleh menyadari, kita boleh melakukan, bahkan kita boleh merasakan betapa kasih Tuhan kepada umatnya yang sudah berdosa, namun dia sampai turun menjadi manusia sebagai orang berdosa walaupun tidak berdosa, untuk memberikan satu gambaran, satu pencerahan, satu pelajaran bagaimana pada akhir zaman nanti umat-umat yang setia menghadapi hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Inilah satu pelajaran yang baik bagi kita semua umat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kita semua sesuai dengan janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Amin.